Paskibraka itu ternyata pertama kali dibentuk di tahun 1967 dan yang membentuknya itu adalah Mayor Laut Hussein Mutahar. Aku sempat ragu sama diri sendiri, sempat nggak percaya diri. Tapi karena terusan dilatih dan dikasih support, dikasih arahan, alhamdulillah perasaan itu bisa Laila kendalikan. Formasinya itu tergantung kita daerah masing-masing. Karena ada lapangannya yang sama dengan istana, ada pula yang lapangannya tidak memungkinkan Besarnya seperti gitu ya? iya, besarnya. Kayak pasir dimasukin ke dalam tas, itu tuh pasirnya 5 kilo untuk perempuan, 7 kilo untuk laki-laki. Itu harus disandang selama latihan. Selama latihan. Halo pendengar setiap podcast RRI Bukit Tinggi. Senang banget hari ini aku Irvi Anissa bisa kembali lagi menemani Anda semua tentunya dengan obrolan yang penuh inspirasi. Nah sebelum kita mulai ngobrol, aku punya satu pertanyaan nih buat teman-teman ya. Pernah gak sih kamu tuh terpukau melihat para pasukan pengibar bendera ketika upacara di tanggal 17 Agustus? Kayaknya semua orang ngerasa terpukau gitu ya. Kayak ngerasa ikut deg-degan, terus pas momen itu juga ikut kayak merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita yang lagi mengibarkan bendera itu gitu gak sih? Nah langkah mereka tuh terlihat sangat tegap sekali, kemudian juga kompak, belum lagi tuh lihat sorot mata mereka ya kayak yakin banget dan seolah-olah itu menggambarkan masa depan bangsa yang kokoh berdiri di pundak generasi muda. Asik banget tuh. Itu kayaknya ungkapan yang pas ya untuk melambangkan betapa para pasukan itu tuh teman-teman kita yang ada di sana tuh berjuang dan juga bekerja keras untuk melaksanakan tugas mereka pada saat itu. Tapi di balik momen yang sakral yang kita lihat beberapa menit di lapangan itu, tentunya mereka juga melewati proses yang cukup panjang, mulai dari disiplinnya, kerja kerasnya, dan juga tentu ada pengorbanan waktu juga di sana. Dan masih banyak juga mungkin yang belum tahu, termasuk aku sendiri ternyata ini baru tahu nih fakta bahwa Paskibraka itu ternyata pertama kali dibentuk di tahun 1967 dan yang membentuknya itu adalah Mayor Laut Hussein Mutahar dengan formasi melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan yaitu 17, 8, dan 45. Jadi kelompok 17 itu adalah kelompok yang bertugas sebagai pasukan pengiring, kemudian pasukan 8 itu sebagai pasukan inti yang membawa bendera, kemudian juga ada kelompok 45 ini adalah pasukan pengawal. Nah, dan nama Paskibraka sendiri itu juga baru resmi digunakan sejak tahun 1973. Ini beberapa fun fact gitu ya tentang Paskibraka yang mungkin belum banyak orang tahu termasuk aku tentunya. Tentunya ini akan jadi bagian dari Paskibraka juga bukan tentang baris berbaris aja teman-teman ya. Tapi juga tentang belajar memimpin diri sendiri, menghargai waktu, tentang kedisiplinan gitu kan. Dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil. Selama masa latihan nih, mereka tuh ditempa dengan proses yang sangat ketat. Sampai-sampai banyak yang menyebutnya tuh sebagai kawah candra di muka pembentukan karakter. Makanya anak-anak Paskibraka tuh setelah mereka tamat gitu ya, setelah mereka lulus gitu, udah jadi udah selesai melaksanakan tugas, biasanya mereka akan jadi diri mereka yang berbeda. Karakternya pasti akan langsung berbeda gitu. Nah hari ini kita akan tahu cerita di balik perjalanan itu dan gimana sih semangat kebersamaan mereka dibentuk, terus juga tantangan yang mereka hadapi dan yang penting juga nilai-nilai luhur yang tumbuh menjadi bekal untuk masa depan mereka. Ada dua tamu spesial yang sudah hadir bersama Irvi hari ini. Yang pertama ada Bang Hari Gustiranda yang merupakan pelatih Paskibraka Kota Bukit Tinggi. Halo Bang Hari. Halo Kak. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Bang Hari, pernah ada yang bilang gak nama Bang Hari Gustiranda ini tuh nama artis loh dulu? Gustiranda ada loh dulu. Iya betul. Tahu Bang Hari? Tahu. Kok tahu sih? Orang tua yang bilang. Orang tua yang bilang kan. Yeah. Kalau aku yang mengalami. Tua banget ya. Terus juga selain Bang Hari nih sebagai pelatihnya, ada juga Lailatul Rahmi yang merupakan pembawa baki pasukan pagi yang berasal dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi yang tahun ini menjadi saksi momen bersejarah gitu ya, atau menjadi pelaku sendiri nih di momen bersejarah ini. Panggilannya Laila betul? Ya betul Kak. Apa kabar Laila? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, aku malu loh kalau dengar Laila ngomong baik alhamdulillah gitu ya. Ini efek dari kedisiplinan dan pembentukan karakter juga gak sih Laila? Iya Kak. Oke, kalau gitu aku ikut latihan tahun depan. Nggak ikut Paskibraka, ikut latihan aja gitu ya. Oke deh, Bang Hari kan pelatih ya tahun ini ya. Tahun kemarin juga kan? Berarti Bang Masih. Hari tuh tahun berapa Paskibranya?
Sebagai pelaksana dulu di 2014 Kak. 2014, 2014 oke. Dan tahun sejak kapan jadi pelatih? Semenjak 2017, 2017. itu udah di-SK-kan. 2016 dulunya selesai tamat dari sekolah, sempat kuliah, terus dirangkul sama senior-senior Purna Paskibraka Kak. Oke. Jadi di tahun berikutnya dimasukkan dalam keterlibatan. Oke. Gimana sih Bang caranya jadi pelatih itu Bang? Ya awalnya memang rangkulan itu Kak. Oh memang diajak gitu ya diajak sama dulu, Purna. disuruh mantau dulu apa aja kegiatan di saat pelatihan, pembinaan, terus kita dikasih emban di tugas di tahun berikutnya. Berarti Bang kalau yang udah lulus di tahun ini kayak Laila kan udah selesai di tugasnya sekarang, otomatis langsung masuk jadi komunitas Purna? Iya Purna Kak, organisasinya. Tapi nggak semuanya bisa jadi pelatih gitu ya? Tergantung sih Kak. Tergantung, Ya, betul-betul. Semuanya jadi Purna tapi nggak semuanya gitu bisa jadi pelatih gitu ya Bang ya. Oke. Nah kalau Laila sendiri, cerita dong Laila gimana kamu waktu dipilih jadi anggota Paskibraka nih, terus perasaannya pertama kali membawa baki juga gimana tuh Laila? Untuk bisa berada di Paskibraka Kota Bukit Tinggi, pasti sebelumnya Laila juga ngikutin seleksi yang bisa dibilang cukup ketat ya Kak. Dan awalnya Laila tuh ngikutin pengrekrutan dari sekolah Kak, yang dibina langsung dari Purna Paskibraka Angkatan 79 Kak. Oke, itu kelas berapa waktu itu Laila? Kelas 10 Kak. Oh sekarang kelas berapa? Kelas 11 Kak. Oke, setahun ya persiapannya ya. Terus dari situ di sekolah juga dikasih pelatihan gitu selama 1 bulan dan dikasih gambaran bagi Purna kayak ini yang mau diseleksi, ini yang diperhatikan, ini yang disiapkan. Pas hari penyeleksian diawali dengan ujian TWK yaitu tes wawasan kebangsaan. Alhamdulillah di situ Laila dapatin nilai yang bisa dibilang sempurna Kak. Wow, 100 berarti nilainya. Alhamdulillah. Wih, keren banget 100. Terus abis itu seleksi apa lagi? Selanjutnya seleksi TIU Kak, terus kesehatan, parade, kesemaptaan dan kepribadian, dan yang terakhir itu pantukir Kak. Oke. Jadi ternyata banyak ya layer seleksinya gitu ya Laila. Ada berapa orang yang ikut seleksi dari sekolah Laila waktu itu? Dari sekolah 30 orangan Kak. 30 orang dan yang berhasil lolos? 6 orang Kak. 6 orang, iya, waduh. Persaingannya ketat banget ya Laila ya? Ketat banget Kak. Itu dari masa seleksi aja tuh kayaknya mentalnya udah terlatih gitu ya. Iya Kak. Oke, terus itu dari terpilih jadi anggota, kemudian terpilih untuk jadi pembawa baki. Nah, itu gimana sih seleksinya? Untuk itu seleksinya dites per semua yang perempuan Kak. Nanti dari situ pelatih bisa nilai siapa yang layak, siapa yang ditaruh di bagian sesuai sama kemampuannya Kak. Oke. Katanya juga untuk pembawa baki itu Bang Hari itu juga dikasih taunya kayak Hamin berapa gitu ya? Tiba-tiba gitu ya? Iya betul Kak. Jadi adik-adik kita ini yang 54 itu jumlahnya, mereka terbagi 2 tim gitu Kak. 2 tim, jadi ada 17-8 itu yang seperti betul. Tadi itu kan di awal pembukaan. Mereka dikasih tugas itu bisa memahami naik dan turun bendera. Dua-duanya latihan yang sama berarti ya? Latihan yang sama, satu paket. Jadi penentuan tugasnya pun nanti di saat tanggal 15 malam di saat dikukuhkan di rumah wali kota. Jadi baru mereka tahu tugasnya di pagi, tugasnya di sore. Gitu. Sama dengan danpasnya Kak. Danpas itu yang adalah dari TNI Polri, yang komandan pasukan itu yang pakai pedang. Iya. Itu juga di tanggal 15 malam itu? Tanggal 15 malam itu juga. Jadi semuanya baru tahu di saat itu gitu ya? Betul. Termasuk Laila juga baru tahu saat itu? Iya. Gimana perasaannya Laila? Perasaannya pasti bangga Kak sama diri sendiri dan juga campur aduk banget sih Kak. Ada harunya, ada bangganya, dan juga kemarin itu sempat ragu sama diri sendiri, sempat nggak percaya diri. Tapi karena terusan dilatih dan dikasih support, dikasih arahan, alhamdulillah perasaan itu bisa Laila kendalikan Kak. Karena kalau udah terpilih berarti ya Laila mampu pasti gitu kan. Iya benar-benar. Nah menurut Bang Hari sama Laila nih, apa yang bikin Paskibraka tuh punya daya tarik dan nilai yang berbeda dibandingin kegiatan-kegiatan lain? Karena banyak banget yang pengen ikut gitu. Banyak banget yang tertarik untuk ikut seleksinya. Tapi kesempatannya kan memang terbatas sekali gitu ya Bang ya. Kenapa sih Bang? Daya tariknya mungkin pelatihan ini kan cuma sekali seumur hidup yang bisa mereka. Bener juga ya Bang.
ikuti Kak. Jadi tidak bisa lagi di kelas 3 pun mereka nggak bisa lagi ya kan. Betul. Terus daya tariknya apa lagi tuh ya? Mungkin ini ya kalau udah jadi anak Paski tuh ada kebanggaan dan pride tersendiri pasti kan. Betul. Dan juga punya banyak peluang ke depannya juga ya Bang ya, banyak ya terbuka lebar ya. Salah satunya nanti kalau mereka udah tamat dari sekolah, mau tes mungkin kedinasan, sekolah kedinasan, salah satu poin juga bagi mereka. Betul banget. Nah kalau menurut Laila kenapa tuh teman-teman banyak yang pengen ikut Paski juga? Kalau menurut Laila, kalau dari Paski sendiri itu tuh nggak diajarin hanya baris berbaris Kak. Di situ juga ditempa mentalnya, dilatih rasa tanggung jawabnya, dan dilatih juga rasa keteguhan hatinya Kak. Dan di situ juga diajarin artinya kebersamaan, keluarga, dan saling ngingetin, saling support gitu Kak. Nggak hanya sebatas baris-baris saja Kak. Betul. Dan juga keistimewaannya di saat hari yang paling bersejarah bagi Indonesia, kami 54 orang dapat mengibarkan bendera, dan itu tidak semua orang bisa merasakannya Kak. Iya benar banget, terpilih sekali kalian kata Bang Hari tadi ya, sekali seumur hidup ya Bang ya. Iya nggak bisa diulang lagi soalnya kan. Tapi Bang kalau dari tadi dari proses seleksinya dari POV-nya Lila, kalau dari POV pelatihnya nih, apa sih yang dicari ketika seleksi itu Bang? Yang paling penting kan paskibraka-nya itu karakter sih Kak. Iya. Karakter terus tingginya yang paling penting. Betul. Tinggi. Jadi ngikutin sampai yang di tahapan yang disampaikan Laila tadi dari tes kesehatan, TIU, TWK-nya. Udah kayak mau CPNS ya Bang ya, ada TIU, TWK gitu ya. Gambaran lah Kak untuk mereka nantinya. Untuk tes ke depannya ya mau ikut apa gitu hampir sama. Betul. Nah kalau tantangannya nih untuk tahun ini apa yang dirasain Bang Hari dan teman-teman pelatih lain? Tantangannya tahun ke tahun udah hampir sama aja sebenarnya, tapi ya menyatukan persepsi mereka lah, kekompakannya. Iya betul. Karena mereka hadir dari sekolah-sekolah yang berbeda-beda kan. Iya. Terus wataknya yang aneh-aneh. Iya. Namanya juga anak remaja gitu ya. Betul. Bang Hari juga dulu ngerasain ya. Iya betul. Nakal juga dulu pas kira Iya kan bener. Ada aja selalu yang kayak gitu ya Bang ya. Ada. Total latihannya tuh berapa lama Bang Hari? Latihannya 1 bulan Kak, 1 bulan. Itu ada pra-latihan, tahap 1 latihannya, terus tahap 2. Di pra-latihan itu latihannya cuma setengah hari. Jadi tetap mereka mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi jam 1-nya nanti mereka datang ke lapangan. Jam sampai 6-nya, sore? Ya jam 6-nya udah mulai. Itu masih boleh pulang, masih tidur di rumah? Kebetulan di tahun ini mereka di karantina hanya 4 hari. Cuma 4 hari? Ya 4 hari karena kebetulan efisiensi anggaran negara tersebut kan. Jadinya cuma 4 hari dan alhamdulillah walaupun 4 hari fasilitasnya masih tidak kurang juga. Dari perlengkapan mereka, makan siang mereka, pokoknya gizinya tetap diatur juga sama pemerintah. Udah sesuai standarnya juga gitu ya, karena ketika mereka mau bertugas di hari itu harus fit dan prima sekali kan. Benar-benar. Laila kalau udah selesai tugas kan udah lega tuh ya. Tapi ketika latihan, momen apa sih yang paling berat diapain sama Bang Hari? Momen yang paling berat itu menurut Laila dan teman-teman bawa beban saat latihan Kak, pakai beban. Apa bebannya tuh apa? Ini cicilan gitu nggak? Sorry, itu beban saya. Maaf salah. Silakan Laila dilanjutkan. Bebannya itu kayak pasir dimasukin ke dalam tas. Itu tuh pasirnya 5 kilo untuk perempuan, 7 kilo untuk laki-laki. Itu harus disandang selama latihan. Selama latihan berapa hari kalian kayak gitu? 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan ada. Wow, itu biar apa Bang Hari? Untuk apa Kak? Terbiasa mungkin ada yang biar tegak gitu ya? Tegak badannya. Iya, bener, ada yang bungkuk-bungkuk kan? Betul. Iya. Tegak badannya. Jadi biar badannya sterep gitu kalau bahasa orang dulu ya. Sterep. Oke. Terus kalau pelatihnya galak-galak nggak? Bang Hari galak nggak? Menurut Laila pelatihnya. Sekarang udah boleh bilang, nggak apa-apa sekarang. Menurut Laila pelatihnya dibilang galak enggak Kak, tapi lebih ke tegas. Okay. Tegasnya bikin kami jadi lebih disiplin dan gak gampang nyerah. Awalnya memang ada rasa takut kalau saat ditegur, tapi lama-lama terbiasa karena itu tuh untuk kebaikan kami juga Kak. Bener-bener. Aku pernah tuh Bang kemarin waktu lagi latihan nongkrong lah beli kopi, nongkrong lah di depan lapangan kantin kan. Terus mereka tuh lagi duduk di depan di bawah tugu itu loh.
Iya, Tugu Kodim. Tugu Kodim itu bener. Ngapain tuh Bang, lama banget. Duduknya di situ ngapain sih? Itulah ada yang ngomong kayak pelatihnya deh. Yang ngomong kayak ngasih instruksi atau apa gitu. Siang-siang bener siang-siang. Makan siang mungkin. Oh lagi makan siang. Oh lama banget itu mereka diapain ya aku bilang gitu. Kadang ada diskusi-diskusi Kak. Mereka gitu. Kan daerah persiapannya kan dekat Tugu itu. Betul. Nah, kadang kami udah selesai dari kegiatan tersebut. Nanti ada masukan-masukan dari pelatih-pelatih. Oh gitu. Ya. Tapi masih pakai kayak di apa ya? Kayak di pelonco-pelonco gitu gak sih sekarang latihannya? Laila deh berarti nanyanya ya. Laila masih kayak gitu gak sih Laila? Ada di pelonco kayak apa ya? Kayak apa ya bahasanya? Kayak terlalu berat gitu latihannya? Enggak. Masih ada. Memang harus berat kali ya Bang? Iya. Emang harus berat ya. Tapi karena ngejalanin dan capeknya sama-sama itu tuh lebih ke better, lebih gak kerasa aja Kak. Apa yang memotivasi Laila tuh jadi ngerasa oh nggak apa-apa ini harus dijalanin gitu walaupun terasa udah berat gitu buat Laila? Itu tuh karena kami di Paskibraka punya tujuan utama yaitu Kak ngibarin bendera merah putih di hari yang dan di momen yang bersejarah. Benar. Itu tuh nggak bawa nama sendiri aja, di situ juga bawa nama sekolah, nama orang tua serta nama Kota Bukit Tinggi Kak. Dari situ kami benar-benar belajar kayak saling percaya, saling ngingatin satu sama lain agar tetap fokus sama tanggung jawab besar yang udah dikasih sama kami Kak. Oke, Bang Hari, aku boleh nanya nggak, kenapa yang dipilih Laila untuk bawa baki? Waktu itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya, jadi kami seperti yang sudah disampaikan Laila juga, tadi kan semua putri itu bisa merasakan bagaimana tahapannya, prosesnya itu bagaimana. Latihan semua berarti ya? Ya latihannya cuma bukan hanya PBB itu aja kan, tapi proses turun bakinya itu dia diajarkan. Betul. Mungkin di sini kami kan terdiri dari 10 tim pelatih juga. Iya. Di sana ada yang bertugas memang benar-benar memantau, yang memegang si baki ini, ada yang tanggung jawabnya. Jadi setelah dilihat bersama, didiskusikan, terdapat nantinya 4 baki Kak, calon baki. 4 calon pembawa baki. Calon baki itu ada baki intinya 2 orang, terus ada pendamping bakinya 2 orang. Jadi selama mereka latihan itu ganti-gantian terus Kak. Ganti-gantian terus. Itu udah cocok gak di menjelang 5 hari sebelum hari H. Iya. Mereka dipastikan siapa yang mau dipegang untuk di inti itu. Makanya mungkin nanti sebelum kami memutuskan siapa yang bakalan megang maki, siapa yang bakalan mengibar, turun pagi sama turun sorenya, kami diskusikan yang inti-inti ini bagaimana, siapa yang cocok dari 4 orang ini. Berarti itu semua pelatih gitu ya? Iya, diskusi dulu semua pelatih. Dulu ya. Nah, pertimbangan apa yang akhirnya membuat Laila gitu yang dipilih? Mungkin semuanya udah cocok Kak, 4 orang itu udah bagus semuanya. Betul. Mungkin ada nilai lebih, mungkin adik yang satu laginya mungkin ada kesalahan sedikit. Itu masih dalam catatan, masih ada catatannya. Betul. Kan harus senyum gitu ya selalu gitu. Senyumnya coba gimana sih senyumnya waktu Laila bawa baki itu, gimana sih senyumnya ke wali kota ya ngambil bagi, gimana sih senyumnya waktu itu? Jadi ketawa, Laila aja gak jadi senyum ya kan. Nah Laila waktu bawa baki itu kan Laila jadi sorotan utama ya. Terus juga pasti semua orang kan pengen tahu dan pengen kenal gitu sama Laila gitu ya. Grogi gak? Grogi banget sih Kak. Basah gak sih kakinya naik tangga itu? Grogi banget ya? Grogi, tapi waktu latihan udah dipersiapkan gak sih Bang Hari? Kalau misalnya grogi nanti kalian harus begini, harus gimana gitu? Ada trik-triknya gitu? Sebenarnya pas pelaksanaan pun kan kami udah juga pernah coba Kak. Iya. Malahan di hari H itu berasa gak ada orang lagi Kak. Karena yang kami fokusnya udah satu gitu sama tugas itu aja lagi. Betul. Jadi pas kami anggap kalau orang di depan tuh udah ya udah pelatih kami aja menyaksikan ini gitu. Mungkin Laila pun merasa kayak gitu atau teman-teman yang lain. Gitu ya Laila ya. Udah gak kelihatan orang yang nonton yang ikut upacara tuh udah gak kelihatan lagi ya. Yang kelihatan tuh cuma gimana caranya bisa tampil dengan tenang tanpa kesalahan. Dan kalau misalnya udah tampil itu gimana sama teman-teman? Apa ada ritualnya gak sih setelah itu? Pastinya nanti
kan kami yang tampil itu tim merah duluan Kak, dan yang tim putih nunggu di Kes Bangpol Kak. Nanti selesai kami bertugas, nanti mereka sambut kami. Di situ gitu. Pecah kali tangisnya Kak. Nangis, iya bangga harunya, kerasa banget pas mereka nyambut kami selesai bertugas Kak. Betul, nyampur itu semua perasaannya gitu ya. Iya sih benar-benar. Nah untuk menjaga kekompakan tim kan itu jadi tantangan ya kata Bang Hari tadi ya. Di setiap tahun mungkin itu jadi tantangan selalu ada gitu kan, karena mereka anak remaja berasal dari latar belakang sekolah yang beda-beda juga. Gimana Bang caranya supaya mereka tuh punya satu visi gitu? Ya selama pelatihan sering, makanya kami ada tindakan fisik yang mungkin melakukan push up bersama, jungkir di lapangan kantin bersama gitu. Betul. Ya masuk gorong-gorong pun sampai mereka Kak, ya masuk gorong-gorong bersama-sama. Ya pokoknya dari semua itu berjalan terus Kak sampai hari H-nya. Jadi kayaknya penderitaan lah yang membuat kalian akhirnya kompak gitu ya. Jiwa korsanya itu kan. Jiwa korsanya akhirnya dipupuk dalam 2 minggu. Oh kalau yang ininya, yang latihan apa ya, yang intinya gitu. Yang intinya ya 2 minggu lebih 2 mingguan kurang. Itu ya lebih kurang ya. Tapi udah perjalanannya kan udah lama banget gitu kan. Akhirnya udah sampai di momen yang ngerasa udah kompak banget, udah kayak keluarga mungkin ya sekarang Laila ya. Iya ya benar-benar. Sering ngumpul mereka. Iya jadi circle baru. Oke deh. Tapi kalau dari teman-teman yang nggak ikut nih, mereka suka nanya-nanya nggak sih? Yang gak ikut paski gitu, suka nanya juga gak sih sama Laila? Ada beberapa orang yang sering adik kelas mungkin gitu ya, ya kan pengen ikut juga di tahun besok misalnya gitu-gitu ya. Laila kasih tips apa buat mereka? Kalau tips dari Laila itu persiapan dirinya harus matang banget Kak. Kayak jangan takut bermimpi, kayak pasti bakalan bisa asalkan kamu berusaha. Betul. Kalau misalnya ada hal-hal yang kamu nggak mungkin bisa, itu tuh coba dilatih terus, nanti pasti bisa. Jangan bilang nggak bisa, coba dulu gitu ya. Kak. Oke. Nah itu tadi dari Lailanya sendiri. Dari orang tua gimana Laila? Dari dukungannya seperti apa buat Laila? Orang tua support banget sih Kak. Contohnya kayak kalau latihan kan mulai dari pagi kan Kak. Apa sih udah dibangunin, Laila bangun, latihan. Kadang-kadang makan dulu, ini dulu. Nanti pulang dari latihan pasti lagi mandi gini. Pokoknya benar diperhatiin Kak. Latihannya itu dari pagi sampai sore ya Bang Hari ya? Iya Kak. Iya, jadi makan siangnya di sana juga gitu ya, di lapangan. Pulang-pulang udah jam berapa? Jam 6 gitu? Jam 6 udah harus sampai rumah. Makanya di 4 hari yang kemarin terlibat karena efisiensi itu juga. Di sana mungkin yang agak minim terasa kebersamaannya Kak. Betul. Seharusnya dalam pantauan terus sama kami menjelang hari H, tetapi ya kita nggak boleh menyalahkan. Iya betul, keadaannya Bang ya, kita aja yang beradaptasi akhirnya gitu ya. Makanya setiap mereka pulang kami absen di grup terus. Absen di grup terus, pastikan mereka udah sama orang tua di rumah. Betul. Ke orang tuanya sendiri gimana? Kalau dari pelatih ada komunikasi nggak sama orang tua dari teman-teman ini? Biasanya itu di saat kami masuk karantina sih Kak. Masuk karantina bahasanya kami sampaikan bahasanya bagaimana mereka di rumah, begitu juga kami akan buat di sini. Itu yang kami kasih pengertian, karena di karantina itu Kak semua kelengkapan anak-anak ini tetap terpenuhi juga ya, walaupun cuma 4 hari gitu ya. Tapi mereka yang khususnya nggak ada alat komunikasi, nggak bisa nonton TV di sana. Cuma memang tugasnya terfokus hanya untuk kegiatan persiapan itu aja gitu, betul sekali ya. Jadi support dari orang tua tuh penting banget dalam hal ini kan ya, Bang Hari. Maksudnya mereka kan melepas anaknya kemudian walaupun cuma 4 hari, tapi juga sebelum itu dengan latihan yang panjang harus kasih support juga ke anak-anaknya gitu ya. Tapi orang tua pasti bangga ya Laila ya. Pasti bangga. Gimana sih ekspresinya waktu dikabarin kalau Laila yang pegang baki? Kan orang tua memang hadir langsung di sana Kak. Pas tanggal 15 malam hadir langsung di sana saat dikasih waktu 20 menit untuk ketemu orang tua. Cuma 20 menit? Iya Kak. Emang harus sedramatis itu ya Bang Hari ya? Oke. 20 menit itu Laila langsung cari orang tua Laila, langsung bilang, alhamdulillah Bu, Laila jadi pembawa baki. Di situ langsung tangan Laila dicium, pipi Laila dicium, nangis banget. Iya.
banget. Aduh, aku jadi terharu jadi pengen nangis. Aduh, jadi kepikiran nanti anakku bisa juga nggak ya kayak gitu. Gak mungkin bawa baki. Anak aku cowok bang, gak mungkin bawa baki. Pembentang mungkin saya. Iya mungkin ya. Mudah-mudahan nanti ya. Aduh ya ampun, jadi terharu deh. Tapi emang ini perjuangan ya Laila ya. Iya, Kak. Kan di sekolah juga, makanya anak-anak paskibraka itu juga harus pinter ya Bang Hari. Yeah. Karena mereka kan nanti akan meninggalkan pelajaran sekian lama. Tentunya mereka harus pinter untuk ngejar lagi gitu kan. Iya, berarti Laila di sekolah juga pinter dong. Ya nggak mungkin ya. Kayak iya pinter gitu. Gimana ya jawabnya. Tapi nilai-nilainya juga pasti pinter ya Laila ya. Iya, karena terbukti sekarang juga belajarnya bisa ngejar lagi. Iya Kak. Bisa Kak. Dibantu sama guru juga pasti ya. Ya dari sekolah juga dikasih kayak dispensasi waktu pengumpulan atau enggak ada beberapa guru yang ngasih kebebasan tugas Kak. Oh gitu, iya. Baik banget. Makasih Bapak Ibu Guru SMA 5 Bukit Tinggi. Keren banget nih. Tapi kalau ngomong tentang momen, ada gak sih momen yang gak bisa Laila lupain? Ada, entah Kak. dari latihan, entah dari hari di 17 Agustus kemarin itu. Ada banget sih Kak. Apa tuh? Itu tuh waktu Laila bareng teman-teman paskibraka memasuki masa asrama Kak. Oke. Di situ benar-benar kayak benar-benar 24 jam bareng mereka. Nah, apalagi kalau misalnya pergi ke lapang kantin, kan nanti perginya pakai bis kan Kak. Nanti betul. Di atas mobil nyanyi yel-yel atau enggak pas makan di asrama enggak boleh ada denting sendok. Oh gitu. Iya, itu nanti subuh-subuh lihat muka bantal teman-teman. Iya sih, bener-bener. Mereka asramanya di mana Bang Hari? Kebetulan yang di tahun sekarang di Campago Kak. Oh, di Campago. Oke. Suasananya dapat sekarang. Betul, makanya pakai bus ya ke lapang kantinnya gitu ya. Jadi momen kebersamaan itu tuh yang gak bisa dilupain ya. Harusnya sih sebulan ya kemarin di asramanya ya. Sebenarnya dalam aturannya 14 hari paling minim. Hari. Paling minim. Oke, tapi ya itu tadi ya Bang Hari ya keadaan. Tapi dengan keadaan seperti itu aja buktinya masih maksimal juga nih teman-teman. Jadi luar biasa sih teman-teman nih. Nah, menurut Bang Hari sama Laila nih, sejauh mana sih pengalaman kalian jadi paskibraka, Bang Hari yang udah jadi taruna juga gitu ya. Jadi apa? Purna. Nah, itu bisa kemudian membentuk karakter. Bang Hari nih yang udah lumayan lama purnanya kan? Iya, betul. Gimana Bang? Apa perubahan karakter yang Bang Hari rasain? Mungkin pandai menempatkan diri lagi Kak. Okay. Menempatkan dirinya mungkin di saat kita bergabung sama orang di luaran bagaimana, terus bergabung sama pemerintahan bagaimana. Terbawa sampai suasana ke pekerjaan masih ke bawah. Masih ke bawah ya, benar-benar nempel gitu ya. Kalau dari Laila, karakter apa yang Laila rasain tuh memang terbentuk gitu setelah jadi paskibraka? Kalau dari Laila di paskibraka itu benar-benar ngebentuk karakter generasi muda banget Kak. Contohnya di sana kita beneran benar harus menghargai waktu, menghargai aturan, kayak benar disiplin, benar-benar harus tahu kalau ini tanggung jawab kita. Betul. Harus benar ngerasain kayak harus benar-benar ngerasain gimana perjuangan dan lelahnya. Pokoknya lebih di paskibraka ini bikin kita secara perlahan lebih dewasa Kak, lebih pemikirannya lebih dewasa gitu Kak. Betul. Jadi lebih cinta tanah air gak sih? Iya pastinya Kak. Iya. Apalagi di momen waktu lagi ini ya benderanya dikibarkan gitu ya. Tiba-tiba tuh semua orang Indonesia tuh jadi nasionalis banget lah saat itu, apalagi teman-teman ya kan yang ngerasain langsung. Oke deh. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang aku juga punya segmen namanya Jawab Cepat. This or that gitu ya. Jadi nanti dipilih satu-satu nih. Bang Hari milih juga, nanti Laila juga milih. Oke. Ini agak susah pertanyaannya nih. Lebih susah daripada masuk gorong-gorong Laila. Oke. Coba ya. Nah ini ke Laila dulu mungkin ya. Latihan pagi atau latihan sore? Latihan pagi Kak. Kenapa? Karena udaranya masih segar, terus mataharinya nggak terlalu terik ya? Ya terik. Iya benar. Kalau dari pelatihnya mendingan ngelatih pagi apa ngelatih sore? Pagi sih Kak. Pagi juga ya, oke. Dengan alasan yang sama? Mood. Moodnya kalau pagi betul. Kalau udah siang tuh kayak, aduh udah ngantuk nih kayaknya. Gitu. Oke, buat dua-duanya. Bang Hari dulu ya, push up atau lari keliling lapangan? Push up. Push up, oke. Kalau Laila? Lari keliling. Beda di jawabannya. Kenapa Bang Hari punya push up? Push up setiap lakukan kesalahan ditindak dengan push up. Jadi udah biasa. Udah biasa. Oke. Kenapa lari aja Laila? Lebih sanggup ke lari. Lebih sanggup ke lari ya. Tapi 50 kali.
Oh, push up aja kata Laila. Push up aja kalau kayak gitu, Kak. Oke deh. Nah, fokus kekompakan atau fokus ketegasan Bapak pelatih? Ketegasan. Ketegasan. Kalau dari Laila? Ya, fokus ketegasan, Ketegasan. Kak. Karena kenapa? Aku yang jawab sih, kenapa Laila? Karena kalau misalnya nggak tegas tuh gerakan yang loyo tuh kurang enak dipandang, Kak. Oke. Kalau ketegasan tuh kayak udah pasti aja nanti bakalan kompak kelihatannya. Kompak. Bener banget. Gimana Bang Hari? Tepat, Kak. Jadi kalau ketegasan udah dari pribadi masing-masing, betul, dibawa ke kelompok dia akan seragam jadi ya, Kak. Jadi akan kompaknya timbul sendiri gitu ya. Oke deh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Hari-hari latihan atau hari pas upacara? Latihan. Bang Hari. Kenapa kok pilih hari latihan? Hari latihan karena udah jelas tujuan kita untuk hari hanya kan. betul. Di latihannya itu banyak momen-momennya tercipta. Nah itu dia bener. Laila? Hari latihan, Kak. Hari latihan juga ya. Kayaknya tuh cepat berlalu kalau sekarang ya Laila. Cepat berlalu kali, Kak. Oke deh. Nah kemudian nih selanjutnya disiplin waktu atau disiplin penampilan Bang Hari? Waktu sih, Kak. Waktu dulu baru penampilan. Kalau Laila? Disiplin waktu pasti. Waktu dulu ya. Tapi pernah ada yang telat gak sih teman-teman ini? Ada, tapi itu berjelang mungkin 5 hari awal-awal, Kak. Oh di awal-awal aja ya. Dihukumnya apa tuh Bang Hari? Push up? Kayak tadi push up. Push up berapa kali? Tergantung kita sih. Iya sih. Paling lama paling banyak berapa kali tuh Bang Hari pernah menghukum mereka ini? 50 ya, gak pernah lewat ya. Push up 50. Gak pernah lewat dari 50. Iya, kita lari aja. Kita lari aja Laila. Gak sanggup deh kayaknya. Oke, yang terakhir nih sekarang. Makan bersama, sama-sama tim atau waktu istirahatnya dihabiskan sendirian? Bang Hari. Sama tim. Sama tim. Laila? Sama tim pastinya. Kenapa jawabannya sama dua-duanya? Emang gak butuh me time gitu? Enggak? Gak akan pernah dapat sama mereka untuk sendiri itu gak pernah dapat. Gak mungkin ya. Oke. Emang gitu Laila gak bisa sendiri? Nanti dia ada waktunya Kak, tapi lebih banyak sama-samanya Kak. Semuanya sama-sama ya, makan juga sama-sama gitu ya. Terus juga, tapi boleh gak dianterin orang tua gak sih lauk buat anaknya gitu pas lagi istirahat, makan siang? Gak boleh Kak. Oh gak boleh? Orang tuanya kalau kedapatan sama kami mantau-mantau mendekati lapangan, anaknya malahan ditindak di dekat orang tuanya. Aduh, gak bisa berarti anakku jadi paskibra. Pasti aku ikutin terus soalnya. Oke deh, itu tadi segmen jawab cepat kita udah dijawab sama 2 tamu kita. Sekarang balik lagi nih ke pertanyaan hampir-hampir penutup lah nih, belum penutup-penutup banget ya kan. Masih hampir-hampir aja. Buat Bang Hari nih, harapan Abang apa sih Bang untuk pembinaan Paskibraka di Kota Bukit Tinggi nih khususnya Bang? Harapannya pemerintah Kota Bukit Tinggi tetap terus peduli dengan setiap proses kami tahun-tahunnya. Ini udah pasti jadi agenda yang akan terus berlangsung. Betul. Apalagi besok akan disambut dengan upacara 81 kemerdekaan. Iya. Setidaknya dipertahankan lah yang seperti ini. Betul. Kalau dapat ditingkatkan lagi. Ditingkatkan ya. Kalau ada masukan nih kira-kira apa yang bisa lebih baik untuk diperbaiki apa nih Bang Hari? Yang perlu diperbaiki, alhamdulillah 3 tahun kebelakangan ini kami kan sering diskusi sama pelatih yang lain. Ya. Terlibat upacara juga, tahapannya udah mengikuti kayak istana kali lah gitu. Oh iya. Karena di tahun ini terjadinya Kak. Di tahun ini memang semuanya udah mengikuti standar istana negara. Itu upacaranya jam 10, detik-detiknya ada. Betul. Terus sehabis detik-detik doa dulu, bukan pengibaran, sebelum-sebelumnya kan habis detik-detik itu pengibaran. Ya. Sekarang ada tahapan yang udah sesuai sama mereka. Terus di tahun ini terkhusus juga variasinya Kak, formasinya itu melambangkan 80. Oke, berarti sama ya waktu di Istana nasional Negara, juga gitu iya, ya? Istana Negara juga kita mengikuti itu. Oke, itu ada pedomannya nggak sih dari pusat untuk ada, ke daerah memang harus mengikuti itu gitu? Oh bukan, kalau mungkin kalau tahapannya mungkin harus. Betul. Tapi kalau formasinya itu tergantung kita daerah masing-masing, karena ada lapangannya yang sama dengan istana, ada pula yang lapangannya tidak memungkinkan besarnya seperti gitu ya? Besarnya atau tempat tiangnya. Tapi kalau kita memungkinkan berarti untuk bisa seperti memungkinkan itu? Kak, kita prosesnya
udah hampir sama persis sama Istana Negara. Mungkin cuma tiangnya aja yang berbeda lagi. Tiangnya kita di depan panggung. Betul. Kalau di Istana Negara di jauh ya, di ujung di dekat gitu ya? Kodim kalau di sama kita. Betul. Oke. Terus tiangnya mungkin dibikin kayak Istana Negara lah, bisa ya harapan besok kita, ya kan? Ya mudah-mudahan dari Kodim ya. Podcast ini bisa menyampaikan inilah. Betul, karena kayaknya emang upacaranya kan akan di situ terus ya kan. Nah, tiang itu udah beton kayak Istana Negara. Kayak di istana, betul banget. Karena juga Bukit Tinggi kan juga spesial kan, salah satu kota yang pernah jadi ibu kota juga soalnya kan. Benderanya pun betul sekali. Kita punya satu ya, bendera pusaka. Iya, bendera pusaka Kak. Sekarang itu pembuatan yang tahun 95. Iya. Masih berkibar di sini. Duplikatnya kan Kak. Iya, betul. Terus kemarin 2 tahun kebelakangan kalau nggak salah BPIP meratakan semuanya, mengasih bendera duplikat juga, tetapi berbeda juga Kak bentukannya, ukurannya pun berbeda juga. Ukurannya beda. Ya. Itu kabupaten kota seluruh Indonesia udah memakai duplikat yang tersebut, tapi kita di tahun ini masih mempertahankan bendera yang 95 itu juga. Oh gitu, oke. Nah untuk Bang Hari dan juga untuk buat Laila nih, pengen nyampein pesan apa sih ke adik-adik yang kan ini salah satu cita-cita nih untuk jadi paskibraka gitu ya. Apa sih yang harus mereka siapkan gitu dari sedini mungkin? Dari Bang Hari dulu silakan. Ya, yang jelas persiapan fisiknya. Fisiknya tuh pengetahuannya juga. Ya, yang seperti tahapan tadi TUTWK-nya. Betul. Kesehatannya juga. Ya. Itu ideal badannya, tinggi sama beratnya. Ya, mata paling penting satu lagi. Mata, kenapa mata paling penting? Mata karena kemarin kita lihat yang sebelum-sebelumnya kalau gak cek mata malah terbawa ke pelirikan dalam pasukan Kak. Di lirik-lirik mereka gak susah. Gak lurus-lurus nanti. Iya juga sih bener. Nanti takutnya apalagi merah putih nanti dikiranya pink apa kan. Iya bener-bener lebih ke buta warna ya kan, kebalik nanti warnanya. Oke. Nah kalau dari Laila apa nih pesannya buat adik-adik gitu ya, dari tingkatnya Laila nih yang masih SMP mungkin sekarang, jadi mereka punya waktu yang lebih lama untuk bersiap-siap jadi paskibraka juga. Apa nih pesannya Kak Laila? Pesan dari Laila buat adik-adik semua, jangan takut bermimpi dan persiapkan diri kamu secara matang yang rasanya seperti tinggi, berat badan yang ideal, pengetahuan seputar TWK, TIU itu benar-benar harus dipersiapkan. Memang banyak tantangan dan kelelahannya, tapi itu tuh semua akan terbayarkan di saat kamu berdiri tegak mengibarkan bendera merah putih. Ya ampun, aku sampai terharu dengernya loh. Satu kata dong yang menggambarkan paskibraka Bukit Tinggi nih. Silakan Laila. Kekeluargaannya Kak. Kekeluargaan. Kalau Bang Hari? Kekeluargaannya ya. Kayaknya emang terasa sekali ya udah jadi saudara, jadi keluarga gitu sekarang ya. Ih keren banget. Aduh thank you banget Bang Hari, Laila. Kita mungkin bisa lanjutin ngobrolnya nanti di off air gitu ya. Karena sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyain juga. Cuma waktu yang membatasi kita buat kali ini gitu ya. Jadi makasih banyak untuk Bang Hari Gustiranda, Laila Turahmi juga. Kalau boleh tahu nih satu pertanyaan terakhir. Laila tuh cita-citanya jadi apa? Laila cita-citanya itu Kak, bekerja di pertambangan atau Freeport Kak. Wih jauh banget lagi, tapi gak apa-apa, itu pesawatnya sendiri kan kalau ke Freeport kan. Dia katanya gak ngantri katanya, langsung naik pesawat sendiri. Mudah-mudahan tercapai ya Laila ya, amin. Dari cerita mereka teman-teman kita jadi belajar gitu ya, bahwa disiplin itu bukan sekedar berdiri tegak dan juga berjalan yang serentak, tapi juga tentang menata langkah kecil setiap hari. Langkah-langkah kecil untuk membangun masa depan yang lebih besar. Seperti kata Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dan hari ini kita percaya nih teman-teman, generasi muda seperti mereka adalah bagian dari 10 orang pemuda itu tentunya. Yang siap untuk mengguncangkan dunia dengan semangat, keteguhan dan juga cinta tanah air. Sekarang waktunya aku pamit dulu. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa untuk nonton juga episode-episode podcast RRI Bukit Tinggi yang lain pastinya. Dan like, komen, dan juga subscribe pastinya ya. Oke kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!